Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini saya Pratama Gilarito akan membahas mengenai mengapa kapal tidak patah, khususnya tidak patah menjadi dua. Lalu selanjutnya ada namanya penyebaran berat kapal kosong, di mana apabila kita mengetahui apabila ada suatu berat kapal, itu nanti ketika pas di station maka dapat dihitung secara mudah dengan cara berat dibagi panjang antar stationnya. Akan tetapi apabila berat tersebut tidak terdistribusi sepanjang station, akan tapi hanya setengah atau seperempat ataukah 3/5 dari station, itu perlu dihitung secara manual. Baik, di sini merupakan salah satu contoh mengenai penyebaran berat kapal kosong. Jadi ada sebuah permesinan kapal memiliki berat W 378,292 ton dan memiliki panjang mesin LE 14,76 meter. Kapal memiliki jarak antar stesen sebesar 2,764 meter dan mesin terletak mulai 0,94 meter di belakang stesen 3 sampai stesen 8. Berapakah berat distribusi berat permesinan pada stesen 2 sampai stesen 8? Jadi di sini yang ditanyakan adalah berapakah distribusi berat permesinan pada stesen 2 sampai stesen 8. Di mana di sini yang dijelaskan pada soal adalah permesinan tersebut tidak mulai dari stesen 2 sampai stesen 8, tetapi mulai dari 0,94 di belakang stesen 3 sampai ke stesen 8. Jadi stesen 3 dan 8-nya itu pas di stesen, tetapi antara 2 dan 3 itu hanya di tengah-tengahnya, yaitu di situ hanya 0,94 meter. Jadi untuk jawabannya yang pertama adalah kita harus menghitung penyebaran beban per meternya dahulu. Bagaimana cara hitung penyebaran beban per meter? Di situ sudah ada beratnya, lalu sudah ada panjangnya. Jadi untuk penyebaran per meternya adalah berat dibagi panjang, yaitu 378,292 ton dibagi panjangnya 14,76 meter. Sehingga didapatkan 25,62 ton per meter. Itu merupakan penyebaran dari bebannya. Jadi ton per meter. Lalu selanjutnya yang kedua adalah kita harus menghitung mengenai beban yang terdistribusi ke stesen 2 sampai stesen 4. Jadi mengenai beban di stesen 3 sampai stesen 8, dari stesen 3 sampai stesen 8 kita ketahui bersama, itu dengan perhitungan yang sebelumnya tadi didapatkan angka 25,62 ton per meter. Lalu yang selanjutnya yang jadi pertanyaan adalah ketika 0,94 meter di belakang stesen 3. Di mana di sini untuk beratnya yang 0,94 meter di belakang stesen 3 kita asumsikan adalah berat W aksen. W aksen merupakan berat yang aslinya yaitu 0,94 meter di belakang stesen 3 tadi. Jadi W aksennya dari berat itu tadi yaitu di W aksen ini, tetapi di sini dari W aksen tersebut harus didistribusikan ke stesen 2, antara stesen 23 dan stesen 34. Harus didistribusikan ke dua stesen tersebut. Oleh karena itu di sini W aksen sama dengan W1. W1 itu distribusi berat untuk antara stesen 2 dan 3. Lalu W2 adalah distribusi berat antara stesen 3 dan 4. Jadi W aksen sama dengan W1 plus W2. W1 aksen plus W2 aksen. Lalu selanjutnya, selain menghitung beratnya, kita hitung juga momennya. Momen di situ adalah berat kali lengan. Di mana di sini untuk jarak lengannya itu adalah B. Jadi jarak 2 ke 3 itu B. Tadi sebesar 2,764 untuk jarak antar stationnya. Jadi di sini jarak 2 ke 3 itu 2,764, jarak 3 ke 4 ya sama 2,764. Itu kita asumsikan adalah B. Lalu X aksen merupakan panjang dari berat yang akan didistribusikan, di mana tadi panjangnya sebesar 0,94 untuk X aksennya. Lalu A merupakan setengah dari X aksen. Nah, itu tengah-tengahnya, yaitu apabila
panjang X-aksennya 0,94, maka A-nya adalah 0,94 dibagi 2, yaitu tengah-tengahnya. Jadi di sini cara menghitung momen adalah berat dikali lengan. Untuk momen dari berat yang aslinya, yaitu berat tersebut, yaitu W aksen, dikalikan dengan lengannya. Lengannya ini kita acuannya dari mana? Kita membuat agar lebih mudah acuannya dari stasiun 3. Di stasiun 3 tersebut apabila arah ke kanan nanti plus, ke kiri nanti minus. Jadi apabila A di situ dari stasiun 3 maka minus, jadi W aksen dikalikan min A. Lalu sama dengan W1 aksen. W1 ini yang sebelah kiri dikalikan, untuk titik beratnya pasti di tengah, berarti nanti kalau jarak 2 sampai 3 itu B, maka titik tengahnya adalah setengah B. Jadi W1 aksen dikali min setengah B karena di belakang stasiun 3. Lalu yang W2 adalah W2 aksen dikalikan setengah B karena di sebelah kanan dari stasiun 3. Lalu selanjutnya setelah didapatkan dua persamaan tersebut, kita berusaha mengeliminasi dengan cara persamaan yang kedua kita kalikan dengan 2. Jadi untuk W aksen dikali min A sama dengan W1 aksen min setengah B plus W2 aksen dikali setengah B. Di situ kita kalikan dengan 2 sehingga didapatkan min 2 W aksen A sama dengan min W1 aksen B ditambah W2B. Itu kita hitung lagi dengan W kali B sama dengan W1 dikali B plus W2 dikali B. Setelah didapatkan dua persamaan tersebut, maka bisa kita eliminasi. Bisa dengan cara ditambah, bisa dengan cara dikurangi. Di sini kalau untuk mencari W1, maka nanti bisa dikurangi. Apabila ingin mencari W2, bisa dengan cara ditambah. Untuk dikurangi tersebut, maka didapatkan W aksen dikali min 2A min B sama dengan min 2 W1 aksen dikali B. Lalu selanjutnya untuk W1 aksen sama dengan W dikali 2A plus B dibagi 2B. Lalu untuk mencari untuk W2-nya dengan cara min 2 dikali W aksen A sama dengan min W1 kali B plus W2B. Lalu ada WB sama dengan W1B plus W2B. Itu dijumlah sehingga didapatkan W min 2A plus B sama dengan 2 W2B. Maka W2 sama dengan W B min 2A dibagi 2B. Sehingga kita sudah mendapatkan untuk W1 dan W2. Setelah didapatkan nilai W1 dan W2, maka dapat kita hitung dan menggunakan angka, di mana di sini untuk A sendiri adalah letak titik berat segi 4, yaitu setengah dikali setengah dari X aksen, di mana yaitu untuk jarak X aksennya tadi 0,94, maka jarak A-nya sendiri 0,4715 meter. Lalu untuk B sendiri jarak antar stasiun di situ 2,764 meter. Sehingga untuk W1 aksesnya itu setelah dihitung yaitu sebesar 16,204182 ton. Di situ untuk W1-nya, kalau untuk W2-nya itu 7,9595 ton. Jadi di sini ada W1 sama W2. Lalu selanjutnya berat tersebut harus didistribusikan ke dalam stasiun 2 dan sampai stasiun 3 untuk W1, lalu W2 didistribusikan untuk ke stasiun 3 sampai stasiun 4. Di mana di sini untuk cara mendistribusikannya adalah di situ ada W1 aksen sama dengan 16,204, maka dibagi terhadap di sini satuannya per meter, jadi sepanjang stasiun itu berapa. Di situ untuk tadi sepanjang stasiun adalah 2,764, maka 16,20 dibagi 2,764 ketemunya 5,863. Lalu untuk W2 pun sama, 7,95 itu dibagi 2,764, jadi didapatkan untuk distribusi dari beratnya ton per meternya itu sebesar 2,87 ton per meter. Setelah mendapatkan untuk penyebaran beratnya, distribusi berat untuk stasiun 2 sampai 3 dan stasiun 3 sampai 4, maka kita jadikan satu tabel,
di mana tabel tersebut mulai dari stasiun 2 sampai stasiun 8 sesuai dengan soal tersebut. Jadi untuk stasiun 3 sampai stasiun 8 kita tahu bersama sudah dihitung secara manual tadi untuk ton per meternya di tiap-tiap stasiun tersebut adalah sebesar 25,62 ton per meter. Akan tapi selain stasiun 3 sampai stasiun 8 kita sudah menghitung distribusi dari satu beban yang kecil tadi 0,94 di belakang stasiun 3, maka didapatkan di situ untuk stasiun 2 sampai 3 ada beban terdistribusi sebesar 5,863. Sesuai dengan perhitungan sebelumnya ini 5,863. Lalu untuk W2 kita masukkan ke antara stasiun 3 sampai stasiun 4 didapatkan 2,88. Setelah mendapatkan distribusinya tersebut dimasukkan ke dalam tabel, maka kita bisa menghitung beban totalnya, yaitu beban total merupakan beban rata-rata ditambah beban distribusi. Contohnya di sini ketika beban distribusinya 5,863, lalu beban rata-ratanya ini 0, maka didapatkan hasilnya 5,86. Lalu yang kedua di sini ketika beban rata-ratanya stasiun 3 sampai 4 25, lalu beban rata-rata untuk beban distribusi untuk stasiun 3 sampai 4 itu 2,88, maka didapatkan beban totalnya 25,8 dan seterusnya dihitung satu-satu seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.